Pernahkah kamu merasa bahwa lingkungan semakin panas, cuaca yang nggak menentu, udara yang tidak segar lagi untuk dihirup? Hal ini disebabkan oleh suatu dalang, global warming. Apa sih global warming itu? Global warming atau pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Jadi bumi kita semakin panas. Apa sih penyebab global warming? Yang pertama, polusi dan gas monoksida yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor dan pabrik. Gas karbon monoksida dari motor dan gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas metana dari industri menghasilkan efek rumah kaca yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap gas-gas di dalam atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian yang tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Dan akibatnya, panas cahaya matahari tersebut dipantulkan kembali ke bumi. Yang ketiga, penggunaan cuaca yang tidak terkontrol. Gas CFC atau klorofluorokarbon yang terdapat pada peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC menyebabkan lapisan ozon berlubang dan cahaya ultraviolet matahari langsung mengenai permukaan bumi tanpa ada yang dipantulkannya. Yang keempat, luas hutan menurun. Luas hutan menurun menyebabkan pemanasan global karena seringnya pembakaran hutan secara liar, membuat lahan hutan semakin berkurang. Hutan penting bagi makhluk hidup karena merupakan paru-paru dunia. Efek hutan semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang dapat membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Pernafasan pun jadi terganggu karena kurangnya pasokan oksigen menyebabkan pencemaran udara. Kita bisa merasakan dampak-dampak dari global warming. Apa saja dampaknya? Yang pertama, perubahan cuaca dan iklim. Meningkatnya suhu permukaan bumi dalam kurun 1 abad terakhir mengubah cuaca dan iklim di berbagai belahan bumi. Contohnya, gunung-gunung es mencair, dan lebih sedikit es terapung di laut. Daerah subtropis dengan gunung-gunung salju juga akan lebih sedikit karena mencair. Air bawah tanah lebih cepat mencair dan terjadi kekeringan. Cuaca lebih sulit diprediksi atau tidak dapat ditentukan seperti biasanya. Terjadi perubahan cuaca ekstrim seperti hujan, kekeringan, dan salju yang ekstrim. Bahaya sekali kan? Yang kedua, perubahan tinggi permukaan laut. Jika mencapai muara sungai, akan banjir. Akibatnya air pasang mencapai daratan. Daratan juga akan berkurang, semakin tenggelam, karena kenaikan permukaan air laut yang disebabkan mencairnya es kutub. Indonesia akan kehilangan 405.000 hektar lahan karena naiknya permukaan air laut setinggi 100 cm. Wah, gawat sekali ya. Yang ketiga, menurunnya hasil pertanian. Perubahan cuaca dan iklim mengakibatkan hasil pertanian berkurang atau bahkan rusak, dikarenakan tanaman tidak cocok dengan iklim yang berubah tersebut, dan menjadi banyak kelaparan di mana-mana. Yang keempat, kesehatan manusia terganggu. Perubahan iklim dan peningkatan polusi akan menyebabkan kesehatan terganggu. Meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang mengandung banyak polutan. Penyakit seperti DBD dan malaria lebih mudah berkembang biak karena suhu udara rendah hangat. Juga meningkatkan kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu cuaca panas seperti dehidrasi dan heat stroke. Semuanya belum terlambat. Kita masih bisa menyelamatkan bumi kita melalui solusi-solusi yang kita bisa gunakan untuk mengurangi dampak dari global warming. Yang pertama, mengubah perilaku pribadi. Semuanya dimulai dari diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita bisa melakukan aksi seperti hemat listrik. Karena pembangkit listrik menggunakan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Kita juga bisa menanam pohon untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Mengurangi kendaraan bermotor juga berpengaruh, karena ini merupakan penyebab karbon dioksida yang terbesar di perkotaan. Yang kedua, kita bisa menggalakkan upaya penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi, nggak ada deh energi bahaya yang terbuang. Kita juga bisa melestarikan hutan tempat diserapnya karbon dioksida melalui fotosintesis, karena hutan itu paru-paru dunia loh. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, lebih baik pakai kendaraan umum aja ya, daripada bumi kita semakin panas.